Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau buat sesuatu yang berbeda. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Semua karena pagi-pagi itu identik dengan mengantuk. Nah, jadi kita awali dengan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak pagi hari ini. Amin. Kita mau memulai dengan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Mana suaranya jemaat AG, saya katakan amin. Yo. Mari Bapak Ibu katakan bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Yuk sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari sama-sama masuk, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan wow. Bersorak-sorai, muliakan nama ya Tuhan. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan nama. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yuk sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yuk Bapak Ibu saja katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Mari Bapak Ibu semua katakan, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Sekali lagi Bapak Ibu saja yang nyanyikan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Oh, di dalam kita. Masuk dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan.
saja katakan. Ya, kibarkanlah pancinya. Yuk Bapak Ibu sama-sama. Ayo Bapak Ibu sama-sama katakan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih semua, silakan duduk. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Sama-sama kita sekali lagi untuk menyembah Tuhan, amin. Kita sudah meninggikan Tuhan. Kali ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, amin. Amin. Mari sama-sama katakan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini satu-satunya kekuatan kami ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu katakan, ku yakin. Ini iman kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, ku menyembah.
Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak respon dikatakan, ku yakin Kau hadir di sini. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas.
katakan nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh,
kita mendengarkan firman Tuhan, mari bawa hidupmu masuk ke dalam tahtanya. Mari kita sama-sama responi. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita cari wajah-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita belajar punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seperti pujian tadi, sorak-sorai tadi. Jadi saya katakan, coba buka Roma 12 ayat 1. Sudah? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Sesuatu yang hidup itu dia bergerak. Sesuatu yang hidup itu dia melonjak. Dia bersorak-sorai, dia mengangkat suara, dia membuka suara, dia mengangkat pujian bagi Tuhan. Dia tidak jadi penonton. Itu ibadah kita yang sejati. Kalau inputnya ibadah yang sejati, maka outputnya selalu berkat yang sejati. Bukan ibadah yang palsu,
outputnya selalu. Makanya banyak orang cuma mau kepengen berkat, kepengen kaya. Lihat kalau ibadah-ibadah KKR kesembuhan ilahi, banyak yang datang, banyak mau terima hal yang supranatural, bukan pribadinya Tuhan Yesus. Padahal kalau ketika engkau menerima pribadi Tuhan Yesus, itu semua sudah engkau dapatkan. Ada satu hal yang baru yang akan saya bagikan sebelum kita masuk nyembah lagi. Sebelum firman Tuhan kita mau nyembah lagi, ku hampiri tempat tatah kudusmu. Coba di sini mana yang pernah punya rasa haus yang berlebihan? Ada yang pernah lari sini, lari terus sampai capek sekali, kemudian dia lari terus, kemudian habis tenaganya, kemudian dia ketemu air. Karena dia sudah sangat haus, dia buka air, langsung dia tumpah gini. Sampai ini semua meleleh, sampai bajunya basah. Angkat tangan yang pernah. Itu orang. Atau apapun itu yang engkau belum alami, tiba-tiba engkau rasa lapar sekali, rasa haus sekali, atau rasa makan, atau memakan, kemudian saking laparnya engkau makan, kemudian ada yang meleleh. Pernah? Oke, 2 orang 3 orang tadi haus atau bukan lari, tapi ada satu keadaan engkau sangat haus, kemudian engkau terima air minum, engkau buka, engkau tumpah begini, dan itu airnya itu tumpah semua ke bajumu. Angkat tangan. Nah begitu kita. Pada saat itu tumpah di bajumu, engkau peduli enggak? Engkau peduli dengan orang lain di sekitarmu enggak? Engkau malu enggak kalau bajumu basah? Hah? Tidak malu toh? Karena apa? Yang penting saya puas, benar? Demikian pula begitu. Kita jambah Tuhan, kita bersorak, angkat suara, puji. Hadirat Tuhan tadi sudah cukup kuat. Waktu kami berdiri, Bugem berdiri. Ya. Makanya pengenalan akan Tuhan itu bertahap. Ketika kita punya rasa haus, kita tidak peduli dengan di sekitar kita. Kita tidak peduli kalau baju kita basah. Kita tidak peduli orang lain mau bilang apa di sekitar kita kalau kita Tuhan. Kita bersorak, kita angkat tangan. Ya. Kita tidak peduli, yang kita punya rasa haus. Itu dibilang rasa haus. Ya. Saya berdoa Anda menangkap ini. Mungkin masih berupa teori, tapi mari alami. Ketika Anda punya rasa haus, mungkin ada sesuatu yang Anda harus lepaskan. Pengampunan, kepahitan di dalam hati, ampuni dulu, kemudian engkau nyembah Tuhan. Ketika engkau tidak bisa nyembah, berteriak, hai jiwaku, puji Tuhan, perintahkan kepada jiwamu. Saya bilang berkali-kali, saya buka gereja ini bukan jadi gereja biasa-biasa saja, bukan gereja-gerejaan saja. Saya punya perjanjian dengan Tuhan supaya jemaat itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan banyak yang sudah mengalami. Mari kalau masih sulit Anda masuk dalam penyembah, mari minta tolong berdoa, Tuhan saya mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan tolong aku punya aku pengen, Tuhan berikan aku rasa haus. Siap, katakan siap. Tidak siap, yang siap, angkat tangan yang siap, jangan turunkan tangan dulu, angkat tangan yang siap. Sekali lagi angkat tangan, jangan turunkan tangan. Ku
ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Saudara-saudara, Ibu Gem ini tidur cuma 3 jam. 2 hari yang lalu juga tidur kurang lebih 2-3 jam. Tapi ketika hadirat Tuhan kuat, dia tidak ngantuk tadi ya. Mari, saya itu tidak kepingin apa-apa dari saudara. Saya cuma kepingin Anda mengalami Tuhan seperti yang kami alami. Ya, apa yang ya, saya pernah bilang saya tidak kepingin persembahan. Makanya sampai sekarang kemarin gereja calon gereja di HGC di Merauke mengatakan, Bapak punya kapasitas untuk banyak menarik pengusaha. Saya bilang bukan itu, Pak. Banyak pengusaha itu egonya tinggi. Ya. Dalam hati saya pernah berkata berkali-kali bahwa saya itu lebih pengen Tuhan daripada persembahan. Saya lebih pengen hadirat Tuhan dari persembahan setiap minggu itu 1 miliar. Saya cuma punya kerinduan Anda mengalami Tuhan, bukan dari apa kata orang, tapi Anda mengalami Tuhan sendiri. Mari jangan pakai logika, tapi ini hati. Ya. Saya punya perjanjian dan Tuhan, maka saya buka gereja ini warna yang berbeda. Suatu gereja dengan hadirat Tuhan yang puas. Ciri khas kita hadirat Tuhan. Dan Anda mengalami Tuhan. Anda berjalan dalam sign and wonder, tanda-tanda ajaib. Kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa merasakan manifest tanda-tanda kehadirannya. Saya pernah bilang Roh Kudus memang ada, ya, tapi tanda kehadiran Tuhan itu ketika dia memanifestasikan kuasanya, dia memanifestasikan hadiratnya, Anda mengalami sesuatu yang baru. Saya ulangi, rasa haus itu kita tidak peduli dengan yang di sekitar kita. Yang penting kita minum. Gua nggak pikirin di sampingku semua. Yang penting saya minum, saya memuaskan rasa haus Anda. Rasa hausku saya puaskan. Dan barang siapa yang haus, dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Tidak ada paksaan untuk ini, tapi lihat ke depan, gereja ini sudah berjalan 3 tahun lebih, ada banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Dan ada banyak kesaksian orang-orang yang sudah kabur dari tempat ini, datang lagi ke tempat ini, karena tempat ini berbeda. Kenapa? Tempat ini berbeda. Kenapa? Hadirat Tuhannya kuat. Ya. Ku hampiri Tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Mari minta rasa haus. Sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri Engkau yang tidak merasa layak menghampiri tahta kudusnya, kalau engkau minta ampun, ku temukan engkau akan dilayakkan masuk menghampiri tahtanya, menghampiri tahta kudusnya. sebagai dupa yang
temukan jantung hati. Ketika engkau berani menghampiri, engkau akan menemukan jantung hatimu. Upaya harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat Ketika engkau sudah berani menghampiri, punya haus, rasa haus untuk menghampiri ku tata kudusnya, temukan jantung engkau akan menemukan jantung hidupmu. hatiku. Jantung hatimu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan pacarmu, tapi Yesus Kristus yang sudah menebus, yang sudah membayar engkau dengan cintanya. Kaki Habis-habisan mati bagi engkau. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai hidup yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu. Mari Bapa, ku temukan jantung hatiku. biar kami bisa mengetahui bahwa engkau jantung hati kami. Upaya harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat Mari tata Bapa, kudusmu, ku temukan jantung hatiku. mari Bapa sambar setiap hati yang rindu, Sebagai yang haus dan lapar akan engkau. upaya harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hati. Mari Bapa, sebagai upaya harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata mari Bapa, ku temukan jantung hatiku. Sebagai upaya harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai upaya harum persembahan, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata mari minta ku rasa lapar dan haus akan temukan Tuhan. jantung hatiku. Upaya harum persembahanku, Kan ku cium kaki rajaku.
dan ku cium kaki rajaku. Hampiri tempat tataku, ku temukan jantung hatiku sebagai hidup yang aku persembahkanku, dan ku cium kaki rajaku. ku hampiri. Mari minta rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jantung hatiku supaya dan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri Anda yang menemukan Tuhan, Anda pasti akan berkata, Tuhan aku tidak mau, Tuhan aku tidak mau lepas dari Engkau, karena Engkau melihat betapa indahnya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ku hampiri mari Bapa, mari Bapa. Jantung hatiku, mari alami, mari hidup. Dan ku cium kaki rajaku, ku hampiri ku temukan jantung hatiku sebagai upaya harum persembahanku, dan ku cium kaki rajaku, ku hampiri tempat tataku, Ku temukan Engkau yang sudah menghampiri tempat Tuhan, mari terus syukur, mari cium kakinya. Ku hampiri Engkau yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan, mari tersyukur, mari cium kakinya. Mari bawa dupa yang harum persembahanku, dan ku cium kaki rajaku, ku hampiri tempat ku temukan jantung hatiku sebagai
cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum persembahanku. Kan ku cium kaki rajaku, ku hampiri kata kudusmu, ku temukan ya Aba ya Bapa sebagai ini kami Tuhan. Kan ku cium kaki rajaku, kan ku cium kaki rajaku. Ya Aba ya Bapa, Allah yang Maha, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berperkara di dalam segala hal. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau menyembah-Mu. Sudah lebih dari cukup sekian cerita yang diceritakan di Alkitab yang sering kami bacakan. Itu Tuhan sudah lebih dari cukup, bahkan salib-Mu lebih dari cukup untuk membuat kami mengerti kenapa kami ini harus menyembah Engkau. Karena lewat penyembahan, pertemuan secara pribadi akan mampu menolong secara manusia diri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus tolong Roh Kudus proteksi tempat ini. Setiap pikiran-pikiran dan tembok-tembok semuanya kami hancurkan. Setiap paradigma-paradigma yang bukan daripada Tuhan kami hancurkan. Biar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Mungkin ada yang menjanggal dalam hati. Tiba di tempat ini ada sesuatu yang membuat kami jengkel, bahkan membuat kami tidak senang Tuhan. Tapi hari ini kami berada di rumah Tuhan. Kami mau kebaskan setiap yang bukan dari Tuhan yang menempel dalam hati, pikiran, jiwa dan tubuh ini. Dan kami mau belajar menerima yang baru, yang firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah yang berbicara Tuhan sendiri, bukan dari hamba sendiri. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup. Allah Yahweh Elohim, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Pujian tadi kan ku cium kakimu. Jadi ciuman bukan hanya berbicara tentang dengan suami istri atau keharmonisan secara kita jasmani, tetapi kita juga harus belajar untuk merendah hati, mencium kaki Tuhan. Dan semua itu ada di Alkitab. Amin. Shalom semuanya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Izinkan saya bawa kebenaran firman Tuhan terdapat di Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang pertama. Dan kita akan bacakan firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat pertama sampai ayat terakhir. Bapak Ibu dari tempat duduk jemaat semuanya bisa ikuti. Saya akan bacakan dari tempat ini dengan bacakan firman Tuhan ini supaya kita mengerti akan cerita apa yang diceritakan. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membawa juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan untuk kedua kalinya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Puji Tuhan. Sekian panjang pembacaan kita. Bapak Ibu, kita tahu ceritanya. Mungkin minggu-minggu kemarin kita telah lihat nonton filmnya. Tetapi di sini ada yang saya mau katakan, bahwa saya akan memberi tema di khotbah saya pagi hari ini. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas di ayat yang pertama. Hari ini saya akan membawa namanya Hineni. Mungkin sekian dari kita baca tadi tidak ada yang tertera di situ kata Hineni. Tetapi Hineni ini kita akan belajar di ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Di ya Tuhan ini ada tanda kutip 2. Ya Tuhan. Dan bisa terjemahannya dari King James Version. Ini namanya adalah Hineni. Dari terjemahan aslinya adalah Hineni. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, behold. Lalu Abraham menjawab, here I am. Aku di sini Tuhan. Aku di sini Bapa, ini aku. Dan di terjemahan aslinya dikatakan, disatukan di sini dari bahasa Ibrani. Kata di situ adalah Hineni. Bapak Ibu, mungkin kita jarang mendengarkan perkataan ini. Sebuah kata Hineni berasal dari kata terjemahan asli yaitu Ibrani. Ya, kalau di bahasa Inggris behold,
Behold here I am. Mungkin tidak terlalu, apalagi bahasa Indonesianya, tidak terlalu terlalu menarik begitu. Tetapi pada zamannya, pada waktu itu, tidak semua orang bisa mengatakan hineni. Tidak semua orang di hadapan Tuhan bisa berkata, behold here I am. Tidak semua orang bisa, ya Tuhan. Pada zaman itu Allah sendiri adalah Allah yang begitu mulia dan kudus. Yang hari-hari ini kita punya harus namanya hineni. Mungkin sekian, saya tidak akan terlalu belajar bahas tentang bahasa terjemahan aslinya, karena dari sisi saya juga saya masih belajar. Tetapi izinkan saya membawa firman Tuhan ini, kata hineni. Ini tercatat sampai di perjanjian baru pun itu ada namanya hineni. Sesudah itu Allah mencobai dia dan mempersembahkan anaknya. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak saya mungkin nanti saya menunggu 12 tahun saya menantikan aku punya anak, tetapi ketika lahir Tuhan minta sembeli dia. Tetapi apa kata Abraham? Ya Tuhan, hineni. Mau dibunuh anaknya tetap hineni. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ini perkataan hineni dari terjemahan aslinya disatukan. Hineni ini keluar kata hineni bukan karena dari suatu motivasi, suatu hal keinginan. Kita perlu ketahui hineni ini muncul dari kedalaman hati seseorang. Seseorang berkata hineni jika ia benar-benar mau menjawab dari dalam hatinya. Merupakan itu adalah kesanggupan untuk dia melaksanakan sepenuh hati tanpa paksaan, dan bisa dikatakan kata ini hineni adalah seperti cinta. Bapak Ibu, seberapa dari kita di sini seringkali dalam kehidupan kita tidak bisa hineni dengan pemimpin kita. Tuhan akan datang langsung datang di hadapan. Dia akan pakai orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pelayanan dari gembala-gembala kita. Dia akan pakai orang sekitar. Roh Kudus akan untuk membuat kita mengerti apa kata hineni. Tetapi tidak bisa dipungkiri, saya pribadi yang membangkang dan saya tidak mengerti apa itu hineni. Bisa bayangkan anak yang bertahun-tahun ditunggu. Saya mungkin menantikan saya punya rumah bertahun-tahun, tetapi Tuhan bicara, nak, rumahmu jangan dulu ya. Padahal Tuhan telah berjanji berikan anak. Ada yang hancur secara manusia di dalam diri kita. Hari-hari ini saya tidak perlu jelasan lebih. Bapak Ibu bisa lihat di berita-berita, semua mulai digenapi. Di Wahyu katakan bangsa akan melawan bangsa. Engkau bisa lihat sendiri apa yang terjadi hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Apa yang engkau buat hari-hari ini? Apa para pelayan Tuhan yang engkau akan buat ketika Tuhan datang yang kedua kali? Dan saya mulai merenungkan, layakkah diriku ini Tuhan? Mulai berperang di luar sana, engkau masih nyaman di Timika, tetapi akan tiba saatnya firman itu harus digenapi. Dan anak-anak Tuhanlah yang akan tetap kuat. Maukah dari jemaat Tuhan menaruh hidupnya, hineni juga dalam artiannya menaruh hidupnya secara total di dalam Tuhan. Tidak ada lagi tentang diri kita. Mungkin ini akan sedikit dalam telinga kita, akan sedikit mungkin akan menolak dan akan iya sih, masa sih? Karena kita ini masih manusia. Kita akan terima firman dan kita akan mempertimbangkan dalam otak kita, dan kita akan mengizinkan yang enak masuk dalam hati, atau yang negatif masuk dalam hati. Itu akan diolah dulu dalam pikiran kita. Jika kita mengelola firman itu, izinkan Tuhan bekerja lewat firman ini. Izinkan hineni bekerja. Dan baru semua melewati jalur namanya hineni, penghambaan. Hineni juga artinya menghamba kepada Tuhan, kepada Allah. Musa dia melewati namanya hineni. Muridnya Yosua melewati hineni. Daud melewati hineni. Hanya Saul yang tidak melewati hineni. Dia membangkang dan dia digantikan sebagai raja karena tidak hineni.
Daud dia hineni. Dia sepakat dengan Tuhan. Dari kita di tempat ini, jika nanti misalnya ada yang kuat Tuhan bicara kepada hamba Tuhan, baru setiap itu yang tidak mengenakan setelah disampaikan, apakah dari dirimu mau percaya? Belum tentu. Belum tentu, tidak mudah. Tidak mudah untuk berjalan di dalam hineni ini. Bapak Ibu, ini adalah hineni keluar secara dalam hati, responmu. Tidak dibuat-buat. Mungkin engkau bisa buat, tapi ini respon yang ilahi yang akan keluar dalam hatimu. Ini adalah hineni, adalah perkataan atau jawaban yang mengekspresikan sikap hati menghamba dari seseorang yang dipanggil kepadanya. Baik yang dipanggil itu, memanggil kita itu manusia atau Tuhan. Sikap ekspresi. Saya bayangkan kalau kita manusia tidak memiliki ekspresi. Saya kalau punya contoh calon istri, pacar, saya pasti akan mengekspresikan cinta saya kepada dirinya, betul? Itu manusia, semua alami, betul? Engkau ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga pasti lebih tahu itu. Engkau akan ekspresikan cintamu buat kopi, engkau akan buat masakan, tapi buat Tuhan ekspresikanlah itu. Kita manusia orang yang tidak sempurna, Tuhan di lain sisi Dia yang sempurna. Kita mau menuju kepada Tuhan, kita tidak bisa membawa kekayaan kita tidak bisa membawa tinggi hati, kita tidak bisa membawa bahwa kita ini S2, S-teler, atau kita ini pejabat tinggi. Ketika mau menghadap Tuhan, kita tidak bawa itu. Kita bawa hineni. Musa saja datang, naik ke gunung, bahkan Tuhan berfirman, dia pun hineni. Seberapa yang sanggup di sini bahwa engkau yang berani kalau berhadapan dengan Tuhan, engkau bilang, Tuhan saya kaya, saya menyembah engkau, saya banyak kekuatan. Seberapa saya yakin dan percaya ketika kita baca firman, kita tidak akan berani untuk meninggikan hati kita di hadapan Tuhan. Yang akan kita buat adalah, ya Tuhan, hineni, ini aku Tuhan. Itu yang Abraham melakukan ketika mempersembahkan Ishak. Tapi masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa hineni. Hineni adalah proses perjalanan sampai engkau bisa mengatakan hineni. Abraham bertahun-tahun melewati hidupnya, menantikan anaknya, dan itu membuat dia hineni. Intinya begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang merdeka, betul? Kita kehendak bebas, betul? Saya hari ini memilih untuk tidak pelayanan bisa, tetapi dalam artian sesungguhnya, dalam terjemahan aslinya, hineni itu engkau melepaskan kemerdekaanmu dan engkau letakkan bagi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, engkau juga lakukan. Tapi terkadang kita manusia, bahkan pribadi saya, terkadang apa itu hineni Tuhan? Apa itu menghamba dan merendahkan hati? Kecil saya lihat orang tua saya bertengkar di rumah. Apa artinya hineni itu? Tidak mengerti. Dari kecil yang saya lihat yang terkopi dalam mata saya, pergaulan jelek, pergaulan yang tidak baik, bahkan melihat orang tua bertengkar, lempar piring dan sebagaimana. Bahkan yang saya lihat kenajisan, bahkan keluarga saya sendiri membuat kepada diri saya secara seksual tidak baik. Berkali-kali dalam hidup saya dan saya terikat. Dan dalam telinga saya, apa Tuhan itu hineni? Tetapi kita butuh Tuhan untuk mengerti. Hineni, engkau punya kemerdekaan. Sebuah tembok yang sangat besar, yang sangat kokoh ini harus dihancurkan. Paradigma kita, pemikiran kita, mindset kita, kita harus hancurkan dan meletakkan. Tidak mudah. Bapak Gembala bertahun-tahun bergumul buka gereja, dan tidak mudah meletakkan haknya dari pebisnis mau turun menjadi hamba untuk menolong setiap jemaat-jemaat, bahkan jiwa-jiwa. Saya bukan orang yang mau menceritakan tentang melihat perjalanan hidup, dan saya mengatakan hal yang sebenarnya tidak dibuat-buat. Saya orang yang cukup lama mengikuti dan saya melihat. Jadi yang keluar ini, yang saya lihat,
adalah betul-betul fakta dan nyata. Seberapa kita yang mau menaruh kemerdekaan kita dan mengatakan kepada Tuhan, itu tidak mudah, akan rasanya sakit. Dan kita memiliki kemerdekaan kita sendiri, hak bebas. Itu yang Abraham letakkan. Makanya sampai sekarang ia dikenal, ia adalah pondasi dari segala yang seterusnya perjanjian lama. Semua pasti kenal. Bapak Ibu, seberapa dari kita yang mau meletakkan? Saya umur 25 tahun, tetapi mudah meletakkan hak masa muda saya bagi Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah. Masa muda saya, masa-masa hidup menyenangkan. Mungkin anak muda lain pergi healing, jalan-jalan. Saya lihat teman-temanku jalan ke pantai, ada yang sudah di sana, ada yang sudah di sini. Dan ketika saya memilih untuk melayani, meletakkan, saya mau bilang Hineni, tidak mudah. Engkau yang anak-anak muda, belajarlah Hineni. Jalur menghamba itu sangat powerful. Jalur yang kau menghamba Hineni itu akan membawa engkau setapak demi setapak dan engkau akan kuat di atas. Tidak seperti Saul yang langsung diangkat, tidak melalui Hineni, sehingga pada saat di atas langsung jatuh di bawah. Maukah jemaat Tuhan, engkau para pelayan Tuhan melewati, mungkin ini saya katakan sekali lagi tidak mudah. Karena banyak dari kemanusiaan kita mau menghindar hal ini. Mungkin kita sering mendengarkan firman-Nya di telinga kita yang mau menyenangkan hati jasmani. Oh yes, amin, saya diberkati. Tetapi jangan lewatkan setiap firman sisi Tuhan yang mengajarkan bahwa engkau harus menghamba. Saya melewati jalur penghambaan Hineni, dan itu setapak demi setapak. Engkau yang anak muda masih belum tahu masa depanmu, engkau masih bimbang mau ambil apa dalam hidupmu, bangunlah Hineni dengan Tuhan setapak dengan setapak. Saya yakin dan percaya hidup kalian, masa depan kalian tidak akan tergoncangkan. Banyak dari anak muda terikat di luar sana, mau gaji besar, mau pekerjaan yang mau simpel saja, tetapi itu tidak menjamin bagi dirimu kuat di masa depanmu. Belajarlah. Beberapa orang tua, saya bilang, saya ingin melihat mereka, anak-anak muda ini hidup mendapatkan pilihan yang tepat. Tidak salah memilih dalam studi, dalam sekolah, berdoa. Karena seringkali anak-anak muda mengikuti perjalanan, ikut teman begini dia ikut. Tetapi belajarlah dari Hineni, berdoalah masa depanmu supaya cerah. Bapak Ibu Saudara, perkataan Hineni ini sungguh amat dalam. Ini mungkin hanya sebagian. Sekali lagi, Hineni ini akan terlihat ketika kita akan menjawab. Bapak Gembala akan menyuruh saya, Yeremia, turun ke Kokonau pelayanan. Dan pasti Bapak akan melihat kualitas yang keluar dari diri saya, mulut saya. Kalau yang keluar adalah yang paling dalam, dia akan mengerti apa itu Hineni. Kalau cuma katakan, iya Bapak. Tapi akan bisa perkataan yang keluar, frekuensi yang keluar bisa ngena dalam hati pemimpin. Mungkin saya akan bicara kepada Yosua, hatinya mulai ada yang terkonek, yang keluar dari hati yang paling dalam. Mungkin akan berbeda engkau di sekolah ambil absen, panggil nama, ya hadir, itu akan berbeda. Hineni adalah dari kedalaman hatimu yang keluar dan engkau mau sepakat. Siapa yang di sini mau sepakat bahwa dengan pemimpinmu, dengan orang-orang yang ditaruh di sampingmu, orang tua yang Tuhan taruh di sampingmu, engkau mau sepakat dan mau belajar. Contoh Hineni di sini adalah kita bukan hanya belajar dari perjanjian baru. Bisa buka di Yohanes 21 ayat 15. Ini namanya Hineni. Yohanes 21 ayat 15. Firman-Nya berkata begini, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan,
sampai ayat ke-17. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya yang ketiga kali, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih asing kata hineni dalam telinga kita. Tetapi jika kita pelajari, ini adalah pondasi yang harus kita bangun dalam hidup segala aspek. Engkau mau melamar kerja, engkau tidak bisa tinggi hati, engkau akan ditolak. Engkau akan melamar kerja, engkau pasti akan merendah hati dan memohon engkau diterima, betul? Engkau akan mengingini sesuatu di hadapan Tuhan, engkau akan merendah dan meminta kepada Tuhan, betul? Engkau menginginkan kesembuhan, engkau akan berdoa dan merendahkan hati, hineni dan sembuhkan Tuhan. Engkau ingin pemulihan dalam, engkau butuh hineni, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semuanya butuh hineni di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Penyembahanmu menggunakan juga hineni. Tidak bisa kita meninggikan hati kita. Seberapa kita akan mengerti perkataan ini ketika kita selesai ibadah dan kita akan keluar, dan maukah setelah kita di luar kita mau hineni? Tidak mudah. Tapi biarlah ini suatu pelajaran bagi kita bahwa hineni ini harus kita mengerti. Ya Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku, hineni. Rendah hati, menghamba. Mungkin ini tidak akan mudah bagi kita yang punya jabatan tinggi. Mungkin tidak mudah bagi kita kalau misalnya seorang pemimpin mau menghineni. Tapi semua akan ditertolong bersama Tuhan. Hineni ini kecil, sedikit perkataannya tetapi powerful. Kalau kita bertengkar, keluarga kita bertengkar besar. Kalau semua tidak hineni, akan bertengkar, betul? Engkau butuh rendah hati untuk memulihkan seseorang. Engkau para pelayan Tuhan butuh hineni untuk menolong setiap jiwa-jiwa di luar sana. Engkau tidak bisa pakai pemikiranmu. Engkau butuh hineni untuk mempersatukan kasih itu, cinta Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hineni ini hanya dimampukan bersama dengan Tuhan. Engkau dengan bersama dengan orang banyak uang, tentu engkau bisa berkata hineni. Mampukan kita berkata hineni hanya bisa pada saat kita bersatu dengan Tuhan. Bersama kita ini adalah ranting-ranting pokok anggurnya. Bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan mengerti firman-Nya dan kita akan mengerti apa kata hineni ini. Dan di luar Kristus kita tidak mempunyai hati hineni. Bahkan kita ini adalah orang-orang yang rapuh. Betul? Orang bahkan kalau cerita jelek mungkin kepada diri kita, jika kita tidak mempunyai firman, kita bisa sakit hati. Mungkin dari tempat ini, ya mungkin ada yang tidak mengenakan. Kalau kita tidak bersama Tuhan, kita bisa tidak mengenakan dalam hati kita. Kita bisa akan menyimpan. Mungkin kita tidak bisa kelihatan, tetapi di dalam Tuhan semua itu transparan. Satu lagi ayat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 8. Ini juga salah satu hineni. Yesus melewati namanya jalur hineni. Bapak Ibu Saudara, respon ini, Yesus melewati namanya hineni. Bapa dari Abraham di perjanjian lama mempersembahkan Ishak, perjanjian baru Bapa mengutus anaknya
untuk melewati jalur itu. Tidak mudah dari sisi Tuhan. Engkau yang di sini sekarang orang tua pasti tidak mudah mengutus anaknya mau dibunuh, betul? Tapi maukah hari ini engkau belajar hineni itu apa? Engkau anak muda itu, anak muda sekarang egonya tinggi, gengsinya tinggi minta ampun. Saya ini melewati banyak hal, mau pekerjaan yang sampah, pekerjaan yang serendah apapun saya mau kerjakan. Tapi anak-anak muda saya mau katakan hari-hari ini, masa ini, jangan engkau terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Sedangkan Tuhan mau dirimu hanya standar saja. Engkau mungkin berekspektasi ingin sesuatu. Hati-hati dengan ekspektasimu, itu akan membuat engkau menyesal. Hati-hati jika melihat sesuatu yang dalam matamu menarik perhatian dirimu dan engkau mulai turun dalam pelayanan, engkau lagi tidak datang ibadah, mulai warning. Maka kenapa Tuhan mengizinkan hineni ini? Supaya kita tahu diri. Kita orang-orang yang harus ditegur punya rasa tahu diri. Betul? Jika kita tidak tahu diri, jika tidak kita mempunyai firman ditegur atau disarankan kepada diri kita akan hidup liar. Di Filipi 2:8 katakan seperti ini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Ini namanya hineni, mati sampai di kayu salib. Hineni ini berhubungan dengan namanya hati. Hati ini susah ditebak. Hati ini susah untuk diprediksi. Bahkan dari sesama manusia kita tidak bisa melihat hati seseorang itu seperti apa. Hanya Tuhanlah sendiri. Maka di Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, dan itu namanya hineni. Hanya bisa mengatakan hineni bila terpancarkan. Hanya kita mengatakan hineni. Hati kita benar, hati kita tulus. Hanya bisa mengatakan, kita bisa berani mengatakan hineni jika hati kita murni di hadapan Tuhan. Sekian dari firman Tuhan tadi. Abraham mempersembahkan Ishak, membawa anaknya naik ke gunung dan mau sembelih, mau dibunuh. Mungkin kalau hanya sekedar perkataan kita tidak bisa untuk merasakan lebih dalam, tapi butuh Tuhan dan butuh firman untuk membuat kita membayangkan. Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita butuh namanya hineni. Kita jaga hati kita, kita jaga hidup kita, karena hari-hari ini sungguh sangat mengerikan. Kita para pasukan, bahkan para pelayan, kita ini adalah orang-orang yang termasuk menerima informasi, bahkan untuk pelayanan bekerja untuk kota ini, dan sangat mengerikan yang terjadi. Tapi hari-hari ini kita harus siap dengan apa yang Tuhan mau tentukan atas kota ini. Memberi hidup di hadapan Tuhan, melepaskan hak itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya mengerti kata hineni ini ketika masuk dalam pelayanan dan melewati hidup bertahun-tahun. Tidak bisa saya itu di sini di gereja ini minggu-minggu kemarin Tuhan sempat bicara, saya dapat sesuatu. Saya itu sebenarnya saya cukup berat bawa ini, tetapi saya mengerti karena ada namanya hineni. Saya itu di gereja ini termasuk orang yang pertama dibaptis, buah sulung baptisan di gereja ini. Dan minggu kemarin
Tuhan ingatkan, soalnya saya sudah lupa. Saya itu dibaptis tanggal 2020 di tahun 2020 Agustus tanggal 24. Dan saya adalah buah sulung baptisan dari gereja ini. Dan itu tidak mudah. Di masa yang umur 25 tahun ini, Tuhan mau kasih tanggung jawab besar, tidak mudah. Bapak Ibu, belajarlah untuk mengambil tanggung jawab di dalam Tuhan. Mungkin kita tanggung jawab di luar, tetapi tanggung jawab di dalam Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, mungkin itu beban yang Tuhan berikan, yang kita mau ambil dan inisiatif, itu tidak akan terlihat di dunia ini, tetapi buahnya itu nanti di atas sana. Percayalah itu. Hei anak muda, engkau masa-masa ini taruh hidupmu. Sudahlah yang mungkin yang kesukaanmu nomor kesekian dulu. Utamakan Tuhan dalam hidup, masa depanmu pasti cerah. Saya Tuhan ingatkan bahwa engkau akan membaptis banyak orang karena engkau buah sulung baptisan dari gereja ini. Dan dari kemanusiaan saya mencoba untuk menolak itu. Karena kenapa? Tidak mudah. Tetapi karena perjalanan yang telah dilalui dan setiap cinta yang Tuhan berikan dan didikan dan penghambaan yang saya lakukan, itu keluar, hineni, ya Tuhan, biarlah aku berjalan. Karena tidak ada hak lagi buat diri saya untuk mengatakan kesukaan saya di hadapan Tuhan. Bahkan saya setiap habis bulan rasa keinginan punya uang banyak, pegang uang banyak, itu perlahan-lahan menghilang dalam diri saya. Padahal secara kebutuhan saya butuh uang. Tetapi saya belajar bulan demi bulan, rasa keinginan punya uang banyak itu mulai menghilang. Dan saya setiap terima gaji tidak ada lagi keinginan. Saya tahun-tahun kemarin setiap terima uang di tangan, saya akan mulai bermindset dalam otak saya, beli ini. Tetapi Tuhan terima kasih jika tahun-tahun ini tidak ada lagi keinginan dalam hati saya. Saya mungkin di lain sisi punya tanggung jawab dari keluarga, ingin punya rumah. Engkau melayani Tuhan kok tidak diberkati, lain diberkati. Tetapi sanggupkah kita membilang hineni? Engkau anak muda, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Di dalam Tuhanlah. Tuhan ingin belajar engkau menghamba. Nanti berkat itu akan mengikuti. Tidak mudah saudara. Makanya saya berat menjelaskan ini karena sejujurnya yang akan saya lakukan bertahun-tahun ke depan mulai digenapi. Akan buka gereja cabang. Bapak mulai bilang, Yeremia engkau ke sana, engkau akan jadi ini. Pada saat kumpul kita mau sepakat buka gereja tidak mudah. Yeremia, kau mau gereja kami? Kita kumpul dengan Randi. Yeremia, ikut Bapak kita akan buka gereja. Randi ikut Bapak kita akan nanti bukan gereja. Dan saya dalam diri saya apa coba? Pelayanan tidak, masuk gereja lari. Itu tidak mudah. Mau katakan iya dan sepakat. Tetapi karena Tuhanlah yang memampukan. Mungkin dari Bapak Ibu keluarga, di dalam keluargamu, dalamilah hineni. Saya mau katakan dari semua tokoh Alkitab yang Tuhan bawa naik tinggi, yang tokoh-tokoh besar, itu melewati namanya hineni. Paulus melewati namanya hineni. Setelah ia bertobat, dia menghamba. Jadi hineni. Musa menghamba, Yosua, Daud, bahkan ada namanya tokoh Alkitab di situ, Salomo, Esther. Kalau kita baca, hineni melewatinya. Tidak ada alasan dari kita bahwa kita mau tinggikan hati. Tidak ada alasan. Setahu saya, mulai digenapi hari-hari ini yang Tuhan bicara kepada saya. Dan kenapa saya dibaptis? Karena saya bernubuat dari mulut saya. Waktu saya lahir baru, Bapak bilang cepat baptis. Jangan sampai itu hilang, kasih mula-mula. Cepat baptis. Saya langsung bilang, Bapak mau bawa ke tempat hamba Tuhan yang lain karena beliau belum jadi pendeta. Tapi saya berkata di ruang doa, saya bilang, saya mau Bapak yang baptis saya tidak mau pendeta yang lain. Terjadi 2020 setelah buka gereja. Nubuatkanlah dirimu, Bapak Ibu Saudara.
Katakan yang ilahi. Kita berdoa pagi-pagi subuh. Kita korbankan waktu kita. Dan kita akan melihat nantinya kota ini ada lawatan pertobatan besar. Saya mau katakan yang kemarin yang kita lakukan tidak sia-sia. Setiap jam 4, jam 3 subuh bangun untuk berdoa. Kita hineni, ini kita hamba. Tetapi terkadang secara manusia kita menolak hamba. Kata hamba ini. Tapi maukah dari lubuk hati, dari setiap firman ini, engkau mau katakan hineni. Kita tidak bisa pakai ketinggian hati kita dengan Tuhan yang sempurna ini. Kita mau datang nyembah Tuhan, makanya tersungkur. Semoga yang kita para pelayan-pelayan, saya keinginan percaya tidak sia-sia. Itu akan berbuah nantinya dan keturunan kita akan menikmati buahnya. Amin. Setelah saya dibaptis, saya menemukan nama saya pun agak lucu di dalam WC. Setelah baptis Tuhan bicara Yeremia. Saya tidak tahu Yeremia ini, tidak terlalu mendalami. Setelah dia baca kehidupan Yeremia tidak mudah. Dalam artian nama Yeremia tidak mudah. Kalau engkau baca, atau jemaat baca kisah Yeremia, bisa dibilang dia juga tokoh Alkitab yang menangis, yang kehidupannya sangat mungkin tertekan. Dan saya mau bilang apa? Mau mundur tidak bisa. Tidak bisa mundur. Sudah dibaptis, Tuhan ingatkan. Yang saya akan lakukan, saya akan berjalan ke depan. Mungkin tidak mudah, akan banyak akan goyang saya. Tetapi buat dirimu yang di tempat duduk, yang merindukan engkau pelayanan, engkau mau diangkat Tuhan, berjalan terus, pilihan yang terbaik. Amin. Mungkin itu saya firman Tuhan dari saya. Kita sama-sama belajar apa namanya hineni. Amin. Anda menyembah Tuhan, orang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Orang yang menyembah Tuhan, orang yang tersungkur menyembah Tuhan, orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu hineni. Semakin kita rendah, semakin kita dipenuhi air. Berkali-kali saya mengatakan ada dua wadah. Satu wadahnya lebih rendah, satu gini. Tapi wadah yang rendah yang semakin dipenuhi air. Ya. Merendahkan hati. Ada satu mantan jemaat juga, ketika dulu saya bersalah dan karena saya pengen hadirat Tuhan yang kuat dan saya marah dia awal-awal gereja di sini karena ya tidak ada hadirat Tuhan, seorang WL. Tapi pas pergantian tahun saya minta maaf sama dia. Tapi begini, kami selalu akan digerakkan Tuhan, ya, akan digerakkan Tuhan kalau merendahkan hati, datang kepada jemaat, tergantung kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, tidak. Ada jemaat, ada pelayan yang mesti dididiknya berbeda, ya, gitu. Ya, jadi nanti ada banyak orang bilang, kenapa Pak Gembala tidak datang ke sini, tidak datang ke sini, belum waktunya. Dan Anda akan lihat 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun mendatang, mana yang benar, kami atau yang melihat perbedaan-perbedaan itu. Oke? Karena seorang pemimpin dia melihat jauh ke depan. Ya. Ada banyak kali saya sudah melihat, ya, kita bukan Tuhan, tapi kita diberikan visi. Ada banyak kali kita sudah melihat dan kita jalankan semua, ya. Jadi hineni itu semakin engkau hineni, semakin engkau bisa melihat hal-hal yang ilahi. Ya. Semakin engkau merendahkan hati, ini aku Tuhan, mata rohanimu itu terbuka dan engkau bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Engkau akan bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ya. Contoh, saya dulu punya kerinduan Tuhan. Kalau orang mau jual rumah sama saya, sama kami, biar rumah yang banyak setannya supaya murah. Oke?
banyak orang tidak mau begitu, tapi bagi kami mau. Rumah 1M dijual 300 juta, banyak setannya. Kita bagi pengusaha, oke? Bagi pengusaha itu untung, ya. Dan kita anak Tuhan punya kuasa, amin. Tapi bagi banyak orang tidak melihat hal, ya, karena takut gitu. Itu hal-hal yang kita lihat di orang lain tidak lihat, ya. Terima kasih. Mari kita tutup. Biar firman Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih hamba-Mu Yeremia, Tuhan pakai lebih dahsyat. Pengurapan Tuhan ada terus, wibawa ilahi. Dalam nama Yesus Tuhan berkati kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat, dan buah itu tetap biar merema tetap di hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoakan, dan kita mau sama-sama deklarasi, kita mau berdoa untuk kota Indonesia. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat suara, mari kita sembah Dia. Mari naikkan penyembahanmu, naikkan doamu, naikkan syukurmu di hari ini. Kita mau bawa kota kita ke dalam tangan Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan, miliaran jiwa Lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai ya Tuhan, ya Tuhan. Biar Tuhan ketika Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau dapati kami orang-orang yang setia Tuhan. Tidak ada yang tertinggal bagi dari kami semua. Tidak ada yang tertinggal dalam kami semua. Kami akan diangkat bersama-sama Engkau di awan-awan. Biar semua yang terjadi, terjadilah Tuhan. Tapi kami anak-anak Tuhan akan berdiri Tuhan. Mampukan kami melewati hari-hari ini Tuhan. Biar cinta-Mu mengalir Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan yang kami topang dengan doa-doa yang seirama. Diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan sekali lagi kami menaikkan setiap doa kami Tuhan. Biar doa ini Tuhan kami lepaskan dari tempat ini dengan iman kami dan percaya kami, dengan kekuatan daripada Roh Allah memampukan kami dalam nama Yesus Tuhan. Di awan-awan jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang sama-sama kita katakan doa ini di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan 1, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023, jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan,
jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat gandaan, jaminan mengerti ketetapan ilahi, dan favor Tuhan kami terima. 2. Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3. Kami masuk dalam unity, masuk dalam masa kelimpahan. Segala sesuatu kami masuk dalam karakter Kristus. Kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap, seirama dengan Tuhan, dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan. Karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4. Karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup yang kami semua rencananya yang mulia, jadi sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu. Terima kasih ibadah pagi hari ini. Biarlah hadiratmu terus menembusi setiap hati kami. DNA ilahi terus berkuasa atas kami semua, menjadikan kami manusia-manusia ilahi yang terus menginginkan dan merindukan Tuhan, punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kami semua. Kami mencari hal yang ilahi dan tidak menginginkan hal yang duniawi, sehingga kami semakin berkenan kepadamu. Kami peka melihat tanda-tanda zaman, kami bisa melihat keadaan sekitar, buka mata rohani kami, keadaan-keadaan di akhir zaman, sehingga kami terus mempersiapkan diri masuk dalam hal-hal dalam pelayanan, berjalan dalam sign and wonder, berjalan dalam ruh pengenalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mementingkan diri kami sendiri, kami bergerak terus berdiri bagi kota di dalam nama Tuhan Yesus. HGC menjadi Bapa bagi kota dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami terus punya rasa lapar dan haus mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus perjalanan kami pulang. Roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, patah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Tetap sehat, tetap kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awannya. Terima berkat sama-sama yang saya katakan.